Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lily langsung menggigit bibir bawahnya setelah dia mengucapkan keinginannya tersebut. Kedua matanya juga mendelik, tak menyangka jika akhirnya kalimat itu lolos juga dari mulutnya. Dan sekarang rasa bersalah mulai menyelimuti hati Lily. Dia sadar 100% bahwa yang diucapkannya adalah salah. Jadi sekarang Lily pun siap menerima kemarahan sang suami. Mungkin setelah mendapatkan kemarahan dari Anjas, keinginannya untuk bertemu dengan Dimas pun akan menghilang. Kedua mata Lily yang awalnya menatap Anjas kini mulai perlahan menunduk. Putra di depan sana yang ikut mendengar ucapan sang nyonya pun sama terkejutnya. Untung dia tidak menekan pedal rem mendadak, dan sekarang Putra hanya bisa menelan ludah kasar, bersiap diri ada di pertengkaran sepasang suami istri tersebut. Tapi kemudian bukan suara bentakan yang Lily dan Putra dengar. Kedua orang itu malah telinganya dengan jelas mendengar bahwa Anjas tertawa. Haha, astaga, aku kira kamu mau apa sayang? Balas Anjas di antara tawa yang masih terdengar jelas. Awalnya Anjas memang terkejut ketika mendengar permintaan Lily tersebut, tapi kemudian dia jadi senang saat mendengarnya karena pada akhirnya dia bisa berbagi rasanya direpotkan oleh sang anak pada Dimas. Enak saja Dimas jika tidak ikut andil, padahal jelas pria itu yang lebih dulu menanam benih, meskipun akhirnya dia terus yang menyiram dan merawatnya. Sementara dia beberapa bulan terakhir, Anjas sudah pusing sendiri. Baiklah, kamu ingin bertemu Mas Dimas kan? Kalau begitu sekarang kita ke restoran, tidak usah ke kantor dulu, ucap Anjas kemudian. Restoran itu kini telah jadi tempat resmi tiap pertemuan mereka, selalu di sana, di ruang VIP itu. Bukan aku yang ingin bertemu, An, tapi anak kita, cicit Lily. Dia masih takut Anjas marah, karena itulah coba menjelaskan. Iya Li, aku paham, balas Anjas. Akhirnya tawa dia kini mereda. Kamu tidak marah? Tanya Lily kemudian. Sungguh dia tak ingin membuat Anjas merasa tak nyaman. Tidak, aku tidak marah. Lagi pula sekarang semuanya sudah membaik. Tidak perlu kita cemaskan tentang apapun. Anak kita juga adalah anaknya Mas Dimas, tapi kamu hanya istriku. Tarang Anjas gamblang. Kini dia tak ingin mempersulit apapun. Bahkan telah memanggil Dimas dengan sebutan Mas pula. Yakin mereka bertiga bisa menjalani peran masing-masing dengan baik, dan mendengar penjelasan yang begitu menenangkan itu, Lily akhirnya bisa tersenyum dengan lebar. Tak ada lagi sedikit pun rasa sedih yang tertinggal di dalam hatinya. Dia bahkan langsung memeluk Anjas dan mencium bibir suaminya mesra. Lily sampai lupa jika ada Putra di depan sana. Putra kini membuang nafas berat. Ternyata apapun keadaannya tetap membuatnya tak aman. Baik bertengkar ataupun baikan, selalu dia yang merana. Kita ke restoran, ucap Anjas bicara pada sang asisten ketika dia dan sang istri telah melepaskan ciumannya. Lily jadi sadar di sana ada Putra. Kini kedua pipinya jadi merona karena malu. Baik Pak, jawab Putra patuh. Dan setelahnya Anjas menelpon sang ayah kandung dari anak mereka. Tak butuh waktu lama, sambungan teleponnya terhubung. Dimas cepat sekali menjawab panggilan telepon itu. Dia begitu terkejut, gugup, dan senang sekaligus. Halo An, ada apa? Ayo bertemu di restoran, aku dan Lily sudah dalam perjalanan. Dek,
Dimas sontak mendelik. "Baiklah," jawabnya singkat. Setelah panggilan itu mati, dia segera berlari. Pagi itu, Dimas bahkan mengemudikan mobilnya seorang diri menuju restoran, padahal selama ini biasanya dia selalu ditemani oleh sang supir. Beberapa bulan terakhir, Dimas memang hanya terus menunggu ada panggilan telepon dari Anjas. Selama ini, dia hanya berani menatap dari jauh Lili yang tengah mengandung anaknya. Hatinya berdesir tiap kali melihat Lili dari jauh dan makin berdebar saat melihat perut wanita itu semakin lama semakin membuncit. Ada rasa di dalam hatinya yang tak bisa ia jelaskan, namun tiap kali mengulik rasa itu mampu membuat Dimas tersenyum. Seolah masih tak menyangka bahwa sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Meski awalnya terasa seperti musibah, namun semakin lama dia bisa melihat hikmah dari semua ini. Lili adalah wanita yang baik dan juga cantik. Pembawaannya selalu ceria hingga menghidupkan suasana di sekitar wanita itu. Dan Dimas sangat bersyukur anak pertamanya akan lahir dari seorang wanita seperti Lili. Bahkan dari informasi yang dia dapat, Lili dan Anjas telah menjalin kasih sejak SMA. Dimas pikir Lili tak mungkin masih suci. Bisa saja keduanya telah berbagi banyak hal. Tapi ternyata tidak. Nyatanya Lili tetap menjaga kesuciannya hingga berakhir dia yang mengoyaknya dengan paksa. Saat itu Dimas mengemudikan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi hingga tak butuh waktu lama dia telah tiba di restoran. Dimas melihat dengan jelas mobil Anjas di area parkiran. Dia pun segera berlari dan menuju ruang pertemuan mereka. Melihat pintu yang terbuka, Lili tiba-tiba menunduk dan memeluk lengan suaminya semakin erat. Waktu memang telah berlalu. Lili juga tak membenci Dimas lagi, tapi tetap saja rasanya begitu canggung. "Mas, silakan duduk," ucap Anjas mempersilakan Dimas untuk duduk di salah satu kursi. Dengan bibir yang masih tersenyum dan nafas terengah karena habis berlari, Dimas duduk di sana. Anjas juga mengelus tangan sang istri, memberi isyarat Lili untuk mulai melihat Dimas. "Sayang, angkat wajahmu," bisik Anjas, dan Lili pun perlahan mengangkat wajahnya hingga kedua mata dia bersitatap dengan Dimas. Dek, jantung Lili berdenyut, bukan berdebar, tapi takut. Di mata Lili, pria itu tetaplah seseorang yang memiliki kuasa dan itu sungguh membuatnya canggung. "Maaf mas, pagi-pagi merepotkanmu, tapi tiba-tiba Lili ingin bertemu," jelas Anjas. "Tidak masalah, aku juga tidak repot," balas Dimas dengan cepat. "Terima kasih karena sudah menelponku," tambah Dimas kemudian, hingga membuat Lili merasa sedikit terenyuh hatinya. Mulai berpikir mungkin saja selama ini pun Dimas ingin bertemu dengan anak mereka. Aku ingin kita makan bersama," bisik Lili pada sang suami. Dimas sampai tak mampu mendengar ucapan wanita itu. "Baiklah, kamu mau makan apa?" tanya Anjas. "Lili ingin kita makan bersama mas," ucap Anjas pada Dimas. Dia sudah jadi seperti juru bicara untuk keduanya. "Baiklah, ayo kita makan bersama," balas Dimas. Meski sebenarnya dia tidak lapar karena beberapa saat lalu baru saja sarapan. "Tapi aku saja yang pilih makanan," bisik Lili lagi pada sang suami. Anjas lantas menarik hidung istrinya itu gemas. Langsung saja bicara yang keras agar Dimas mampu mendengarnya juga, bukan berbisik terus seperti ini.
bicara yang keras, ucap Anjas gemas. Lili mencebik, dia kan malu, dan Dimas hanya mampu menatap kebersamaan itu dengan hati yang entah.